Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Ibu pemuji kinerja mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama RI LPTK YN Ambon Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Kasim Hukul. Saya guru PAI di SMA Negeri Siwalim Ambon. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam Jabatan Kementerian Agama RI Batch 1 tahun 2025 LPTK YN Ambon. NIM 250310672, nomor UKG 817199000272. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL pada materi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Terima kasih. Mohon arahan bimbingan dan selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Semoga mulai kegiatan proses pembelajaran. Terlebih dahulu, mari kita sama-sama berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam proses pembelajaran. Ini pada program kerjaan yang kita lakukan. Ada baik. Sudah selesai. Beri hormat. Selamat pagi Pak Guru. Ada Farhan, Tidore, Lagu Pono, Ayo Pak Guru. Muhammad dan Abdul Rasulullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat kembali bertatap muka di pagi hari ini. Salawat pula salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau. Mudah-mudahan kita juga termasuk bagian daripada pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, materi hari ini, ya perhatikan teman, materi hari ini adalah bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat menganalisis bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pertanyaan saya buat Anda, menurut Anda tahu pacaran? Saya yang pacaran. Di kelas ini ada yang pacaran? Laki-laki tidak ada? Perempuan? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Kenapa saya memberikan pertanyaan pacaran? Pertanyaan berikutnya, menurut Anda, apakah pacaran termasuk pergaulan bebas atau tidak? Kalau memang termasuk, angkat tangan, alasannya apa? Kalau tidak, angkat tangan, alasannya kenapa? Ya, silakan. Pacaran itu termasuk pergaulan bebas karena dari pacaran mereka bisa melakukan hal-hal yang tidak perlu. Ya, baik, terima kasih. Ya, silakan berikan aplaus buat dia. Ya, sekarang dari Ahmad sudah, dari Ikhwan. Ikhwan ada? Tidore. Silakan Tidore. Pacaran itu termasuk pergaulan bebas, Pak. Pergaulan bebas itu kan saya tahu pacaran, Pak. Dari pergaulan bebas itu kan tahu itu, Pak. Apa itu pacaran, Pak? Apa itu pacaran? Ya, semua tahu pacaran? Tahu. Tahu pacaran? Tahu. Tapi jangan sampai terlibat di dalam pacaran. Oke, kita masuk pada kita akan membahas bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Apakah pacaran termasuk pergaulan bebas atau tidak? Nanti kita bahas. Next, pergaulan bebas adalah ada yang ditanyakan? Silakan. Di sini saya ada dua pertanyaan, Pak, tentang pergaulan bebas dan zina, Pak. Ya, Jadi pergaulan dengan pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana Islam mengatur dengan pergaulan, Pak, antara laki-laki dan perempuan, Pak. Dan pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara kita untuk menghindari perbuatan zina, Pak. Ya baik, ini enggak. Dulu kan kalau misalnya kan kayak ada kasus tentang pelecehan seksual. Kalau misalnya perempuan
perempuannya suruh kayak apa, dia kan sering tanya apakah dia dapat dosa zina kalau itu bagaimana? Iya, baik, terima kasih. Ada yang ingin juga pertanyaan dari pertanyaan Paruh? Dua pertanyaan. Yang kedua dari siapa? Ada yang ingin menjawab pertanyaan Farhan? Yang pertama, Bagaimana Islam mengatur atau pergaulan antara laki-laki dan perempuan? silakan. Ada yang jawab? Siapa? Jadi Islam itu cuma terpotong untuk apa jaga jarak antara laki-laki dan cara tidak bersentuhan. Terus dalam kalau perempuan sendiri tuh dianggap paling kaya yang sopan dan tidak terbuka seperti berpakaian tidak telanjang yang kayak apa gitu. Terus kalau laki-laki itu menjaga pandangan Ya, baik, terima kasih. Saya sambung. Jadi memang Islam itu tidak melarang kita bergaul dengan siapapun, baik itu agama lain maupun tidak ada agama pun kita boleh bergaul dengan mereka. Yang penting bergaul dengan akhlak. Bergaul dengan akhlak. Kenapa dengan akhlak? Karena kita Islam mengajarkan tentang akhlak itu bergaul dengan siapapun, baik dengan manusia maupun dengan binatang pun tergantung dengan akhlak. Yang sampai ketika bergaul, jadi Islam tidak melarang siapapun bergaul. Jadi Islam itu tidak melarang siapapun untuk bergaul dengan orang lain. Islam memberikan kebebasan, tetapi bergaul dengan akhlak. Tahu batasannya. Oh, batasan saya dengan perempuan seperti ini. Oh, batasan saya dengan teman saya seperti ini. Tahu batasannya. Sehingga karena Islam sudah mengatur, jangan sampai kita melewati batas. Jangan sampai kita melewati batas. Boleh bergaul dengan siapapun, asalkan jangan sampai kita melewati batas. Atau yang lain adalah kalau betul tahu teman kita yang sering mabuk, sering berjudi, dan kita tidak mampu merubah teman kita, Faruk tidak mampu merubah teman ini. Jadi saya tidak mampu merubah lingkungan kita, setidaknya hijrah dari tempat tersebut. Kenapa demikian? Karena lingkungan itu mempengaruhi kita sehingga kita juga bagian daripada lingkungan tersebut. Contoh yang paling sederhana, seseorang yang mau pergi ke Paris, yang dulunya tidak bisa bahasa Inggris, tetapi ketika dia ke Paris, kemudian dia pasti bisa berbahasa Inggris karena lingkungan yang mendukung dia. Sebaliknya, seseorang yang ketika berteman atau berada di lingkungan yang seorang yang berjudi dan berlawan, pasti dia akan berjudi. Lebih baik dia hijrah dari tempat tersebut. Kalau dia yakin bahwa saya mampu merubah lingkungan itu, kalau yakin, Bismillah. Kalau tidak yakin, jangan. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk menghindari perbuatan zina, Pak? Yang pertama, bagaimana? Mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, berteman dengan orang-orang yang soleh. Yang ketiga, yang keempat, Berpakaian tertutup. berpakaian tertutup. Yang kelima, yang keenam, yang paling bagus adalah ada komunitas hijrah, ada teman-teman yang soleh, sehingga kalau kita berjalan sendiri itu memang pasti godanya berat. Tetapi kalau seandainya berjalannya ramai-ramai, temannya, kelompoknya, temannya ramai-ramai, otomatis kita juga bagian daripada mereka. Contoh yang paling sederhana, domba ketika dia sendiri mudah diterkam oleh serigala. Kalau seandainya domba berkelompok, serigala pun susah untuk menangkap domba tersebut. Yang berikutnya, pertanyaan berikutnya. Jadi Pak Guru, kalau misalnya ada orang yang apakah perempuannya dapat dosa zina atau Otomatis perempuan tersebut dia tidak mendapatkan dosa zina. tapi kalau terlanjur hamil bagaimana? Ya, baik, terima kasih. Kalau seandainya terlanjur hamil, maka dia tidak boleh membunuh anak tersebut. Dia boleh merawat. Pernah saya mendengar dari Ustadz beliau pernah cerita begini. Ada seorang, memang pada masa itu kaum muslimin minoritas. Kemudian ada orang yang membunuh
yang membunuh kaum muslimin pada saat itu. Kemudian dia membunuh, kemudian dia memperkosa. Akan tetapi ketika dia meninggal, Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ketika seandainya dia hamil, maka dia tidak boleh menggugurkan anak tersebut. Dia tetap merawat anak tersebut. Seperti itu. Pak Guru, kalau misalnya orang dihadirkan tuh pasti ada sesuatu sebab mungkin dia berpakaian yang kurang tertutup, Pak Guru. Apakah kalau misalnya dia berpakaian kurang tertutup terus mengundang syahwat laki-laki, terus apakah dia masih tetap masuk surga yang tempat yang dia masih tetap, yang penting dia tidak berusaha untuk menggoda. Dia tidak berusaha untuk menggoda. Salah satunya parfum. Meskipun pakainya syar'i, kalau sebenarnya parfumnya tajam, otomatis juga menggoda daripada laki-laki. Meskipun parfumnya pakainya syar'i ini, tetapi dia menggunakan parfum yang sangat luar biasa. Ketika dia berjalan satu jalan, kemudian terciumlah satu laki-laki, tetapi banyak laki-laki. Ketika semuanya tergoda, tetap perempuan tersebut dia mendapatkan dosa. Seperti itu. Meskipun pakaiannya syar'i, yang pertama pakaiannya harus syar'i, jangan sampai dia menggunakan parfum yang berlebihan. Makanya perempuan tidak bisa menggunakan parfum. Apakah boleh ketika sholat? Boleh, asalkan jangan tercium kepada yang bukan mahramnya. Seperti itu. Dia yang lain? Ada yang lain belum katanya? Boleh tak? Bukan boleh tak? Farhan? Putra? Ada yang tanyakan? Sudah ada. Kemudian cara menjaga diri dari komunitas yang berbuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebenarnya kalau seandainya sering duduk sendiri, kemudian ada gangguan-gangguan atau bisikan-bisikan, lebih baik melakukan hal-hal yang positif. Makanya saya selalu sampaikan tanda, buatlah jadwal sehingga jadwal itu katon tidak merenung. Dengan jadwal itu katon punya ada kegiatan yang sifatnya positif, baik itu membaca buku, membaca Al-Quran atau one juz, sehingga terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan hal yang baik, atau membaca buku dari jam berapa sampai jam berapa, setelah itu membaca Al-Quran dari jam berapa sampai jam berapa, atau one juz, sehingga katon tidak duduk merenung sendiri. Ketika katon menyendiri, katon tetap masih mempunyai aktivitas yang bermanfaat untuk menguatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbanyak ibadah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki sholat itu 5 kali dalam sehari. Ini perempuan. Kalau seandainya halangan, apakah perempuan boleh berzikir? Boleh. Bersolat kepada Nabi Muhammad, beristighfar sebanyak-banyak mungkin, melakukan hal-hal yang positif, boleh, tidak menjadi persoalan. Kemudian yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang soleh. Teman itu bisa memberikan katung syafaat. Jangan sampai berteman di dunia, kadang tidak berteman juga di akhirat, itu menjadi persoalan. Makanya carilah teman yang menjadikan kadang teman dunia maupun teman akhirat. Kenapa demikian? Kalau seandainya Maulana masuk neraka, putra bisa tengok, putra bisa tarik. Maulana, karena saya berteman dengan kita, saya bersama dengan kita, mari saya tarik. Seperti itu. Makanya pentingnya teman yang soleh atau teman yang tidak soleh. Maulana sudah jadi putra melakukan, tetap Maulana mendapatkan dosa. Makanya hati-hati dan teman kemudian atau melakukan dosa, jangan mengajak teman yang lain. Kemudian menjaga pandangan dan perilaku laki-laki maupun perempuan. Laki-laki ketika lihat wanita cukup sekali. Kenapa demikian? Kalau di lingkungan kita, kanan dapat, kiri dapat, bawah dapat, kanan dapat, kiri dapat, kanan belakang dapat, semuanya dapat. Tetapi kalau di negara-negara lain, contoh di Yaman, memang di
Di Yaman itu sebenarnya ketika ada perkumpulan laki-laki di sini, ketika wanita mau lewat itu memutar. Sebaliknya, ketika ada wanita di sini, duduk berkumpul, maka laki-laki itu putar jalan. Karena mereka menjaga pandangan. Kemudian menjaga perilaku, ini perilaku penting. Saya pernah sampaikan perilaku itu penting. Perilaku antara laki-laki dengan perempuan mempunyai batasan. Jangan sampai Anda melampaui batasan tersebut. Kemudian yang keempat, menghindari tempat dan situasi yang menggoda. Contoh, tempat yang menggoda apa? Apa? Klub malam, apa lagi? Bioskop dengan hal yang positif kan? Kalau nonton yang hal yang negatif jangan. Kemudian apa lagi? Pesta. Ini ketika pesta jangan ikut bergabung, jangan ikut terlibat. Cukup di rumah tidur lebih enak daripada keluar. Nah, kemudian takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jalan pintas sebenarnya sih. Jalan pintas untuk seseorang tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan pintasnya iman dan takwa. Iman dan takwa menjaganya apa? Menjaganya dengan sholat 5 waktu. Jangan pernah tinggalkan. Ya. Nanti saya tampilkan videonya karena Anda lihat cermati videonya, kemudian nanti saya bagi kelompok, kemudian saya membagikan oleh KBD untuk Anda kerjakan. Oke? Perhatikan. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai syariat serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Aurat harus dijaga sebaik-baiknya, sebab jika aurat terbuka atau sengaja dibuka, itu baik juga. Mendekati tempat terdapat perasaan nafsu syahwat. Yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya. Yang keempat, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Dan yang kelima, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Adapun berkaitan dengan larangan mendekati zina terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 2 sebagai yang lahir dari perbuatan zina akan mengalami tekanan psikologi dan mendapatkan kehidupan yang sulit karena tidak memiliki identitas ayah yang jelas. Serta yang keenam, memicu perbuatan dosa besar yang lain seperti menggugurkan kandungan, membunuh anak hasil zina, membunuh wanita yang telah hamil karena perzinahan, atau bunuh diri karena malu telah berzina. Adapun hikmah pengharaman pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah sebagai berikut. Pertama, menjaga harga diri, kehormatan, dan martabat kemanusiaan.
Yang kedua, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Yang ketiga, menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinahan seperti penyakit kelamin. Yang keempat, menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan perbuatan zina. Serta yang kelima, memberikan efek jerah pada orang lain. Hal ini dikarenakan hukuman berat bagi para pelaku zina akan menimbulkan rasa takut untuk mendekatinya. Berikut beberapa cara efektif yang bisa dilakukan untuk menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pertama, berpakaian menutup aurat, rapi, dan sopan. Sebab teman yang solih dan solihah akan mengajak berbuat baik dan saling mengingatkan akan bahaya perbuatan maksiat. Yang ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berbuat zina. Yang keempat, hindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina seperti berpacaran, berdua di tempat sepi, berciuman, berpelukan dengan lawan jenis, menonton tayangan media yang mengandung pornografi, dan lain sebagainya. Yang kelima, mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif seperti membaca buku keislaman, menghadiri majelis taklim, dan aktif dalam organisasi remaja masjid. Serta yang keenam, memperbanyak mengingat Allah dengan berzikir, membaca Al-Quran, serta memohon perlindungan dari Allah supaya dijauhkan dari bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Saya akan membagikan Anda ke beberapa kelompok. Jadi saya membagikan Anda menjadi beberapa kelompok. Itu dari nomor 1 sampai nomor 4. 1, 2, 3. Ya, kelompok 1 kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di belakang. Ya, silakan. Jadi beserta kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok 1 di sini, nomor 2 di sini, nomor 3 di sini, nomor 4. Nanti saya akan memberikan Anda LKPD. LKPD ini sudah ada petunjuknya. Nanti Anda baca sesuai dengan petunjuknya, kemudian memberikan LKPD-nya sesuai dengan petunjuknya.
Cuman kami dari Indonesia itu akan mempresentasikan hasil kajian kami yang akan dibaca oleh Ansi. Baik para guru dan teman-teman, pertanyaan yang pertama, jelaskan mengapa Islam sangat menekankan larangan mendekati zina, bukan hanya perbuatan zinanya saja. Gunakan dalil dari Al-Quran untuk mendukung jawabannya. Jadi dalil yang berkaitan dengan zina yaitu Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, janganlah engkau mendekati zina karena zina merupakan perbuatan yang keji. Mengapa zina merupakan perbuatan yang melanggar norma agama, budaya, dan lainnya. Zina juga dilarang karena merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Larangan mengapa kita ditekankan untuk tidak mendekati zina karena jika kita sudah mulai mendekati zina, dengan gampangnya kita dapat dihasut oleh setan. Dan Menurutmu apa dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan oleh pergaulan bebas di kalangan remaja? Berikan contoh nyata yang relevan dengan kondisi saat ini atau ada di sekitar lingkungan kalian. Jadi teman-teman, seperti yang tadi sudah Pak Guru tampilkan, itu untuk dampak sosialnya sendiri yaitu korban akan dikucilkan oleh masyarakat, terus juga dapat merusak nama baik keluarga, dijauhi dari teman-teman. Untuk dampak psikologisnya, seperti yang kita tahu, kalau katong semua melakukan perbuatan zina, pasti kayak contoh nyatanya itu katong hamil di luar nikah, dan itu pun dapat berpengaruh pada psikologis kita, seperti akan mengakibatkan depresi dan juga stres. Baik, Pak Guru dan teman-teman, apakah teman-teman ada tanggapan atau pertanyaan? Baik, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, sebutkan dari Al-Quran yang melarang perbuatan zina dan jelaskan maknanya. Terima kasih. Dan dengan perbuatan zina itu ada di surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, janganlah engkau mendekati zina karena sesungguhnya perbuatan zina itu sangat menjijikkan atau sangat dilarang oleh Allah. Baik, kalau ada pertanyaan lagi dari kelompok kami untuk presentasi kami, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 2 maju ke depan untuk presentasikan hasil pertanyaan. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru kakak dan teman-teman, kami dari kelompok 2 yang menjelaskan hasil kajian dilakukan. Bergaul dalam komunitas kami yang mendekati diri pada iman dan ketakwaan. Kalau menurut saya dan kelompok saya, kalau aku mau mendekatkan diri dan menjauhkan diri kepada Allah SWT, aku harus rajin sholat, berzikir, terus juga harus lebih pilih-pilih teman dalam pergaulan. Jika kamu harus berteman dengan orang-orang yang soleh, soleha, yang rajin beribadah, jangan berteman dengan orang-orang yang dari sering pacaran ataupun melakukan perbuatan zina. Jadi itu saja dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada kesempatan yang telah diberikan. Nah, di sini saya ingin bertanya mengenai hasil jawaban yang kalian berikan. Yaitu kan kamu tadi menjawab strategi atau langkah-langkah, kamu juga sudah sebutkan. Menurut kamu berapa persen, maksudnya presentasinya berapa persen kalau kamu menggunakan langkah-langkah itu, jadi perbuatan zina itu kayak mungkin akan terjadi? Jelaskan. Terima kasih. Kemudian teman, saya dari kelompok 3 ini menunjukkan pertanyaan saya adalah kenapa remaja muda terpengaruh pergaulan bebas di era modern? Jelaskan dengan ini. Ya, Pak. Bagaimana cara remaja muslim menghindari perbuatan zina dalam kehidupan sehari-hari? Indonesia,
Kan tadi masnya tanya berapa persen dari katong itu toh, kalau menurut itu sendiri katong sih bisa tentukan apa berapa persen, karena kayak katong mau pergaulan bebas katong bisa aja dan katong tergantung katong diri. Kayak maksudnya sebisa mungkin kayak katong iya 100% katong bisa kayak menghindari pergaulan bebas, katong juga harus kayak bilang iya beta sih bisa pergaulan dia nih, kayak maksudnya dari katong diri sendiri begitu ya. Jadi saya bisa tentukan berapa persen yang harus Dari perbuatan zina dalam sehari-hari, yang pertama itu menjaga pandangan. Jadi kalau sebagai muslim itu boleh kayak melihat atau hal-hal yang sesuai dengan video ataupun gambar yang katong saya wajib lihat. Contohnya itu seperti video-video porno ataupun video-video yang tidak pantas untuk dilihat. Nah, yang kedua memperkuatkan iman dan ibadah. Jadi katong harus rajin sholat, membaca Al-Quran, menghindari perbuatan-perbuatan zina seperti berpacaran ataupun mendekati mendekati lawan jenis. Yang ketiga memilih teman-teman yang baik. Jadi kita harus berteman dengan orang-orang yang mempunyai akhlak dan meningkatkan kebaikan agar kamu itu sendiri bisa menjauhi perbuatan zina. itu dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 3. Dan kali ini kita akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada putra Katakan menjawab empat, bagaimana kamu dapat menerapkan nilai-nilai yang diajarkan dalam video tersebut dalam lingkungan sekolah dan pergaulan? Jawabannya diajarkan oleh Rafa. Menjalankan dengan menjaga pergaulan, selalu berkata dan berbuat sopan, serta menghindari kegiatan yang berdekatan pada zina. Untuk pelaburan dalam Farhan. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak diikat oleh norma atau aturan agama. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Farhan.